Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum, al hadis. Baik bapak-bapak sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah Pak nepangkeun nami simkuring Salman Zakaria. Hari ini saya senang sekali bisa hadir, bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya hari ini yang biasa mengisi guru saya ya, Ustadz Rozak. Beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan. Jadi ku ganjel we Bu, Pak, kusim kuring ya. Insyaallah di subuh atau di pagi hari ini kita akan mencoba memurojaah Pak, mengulang materi ataupun surat yang Bapak hafal, yang kita sudah hafal. Piraku teu apal, surat An-Nas Pak, surat favorit. Kenapa surat favorit? Karena kalau kita baca surat Al-Fatihah di sholat pas waladolin teh nu inget teh Anas, nah teh Ali Imran, nah teh surat Al-Baqarah pan teu apal nya Pak. Jadi inget teh kan apal, yaitu surat An-Nas. Insyaallah kita akan mencoba membahas surat An-Nas. Ada materi apa aja yang kalau kita baca di surat An-Nas, sehingga membaca surat An-Nas ini tentunya kalau membaca Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya tadi di awal dibacakan surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Muzammil ini menjadi dasar hukum Pak, bahwa membaca Al-Quran itu ada aturannya gitunya. Apa aturannya? Yaitu membaca Al-Quran harus tartil. Jadi kesimpulannya kita catat, membaca Al-Quran tidak boleh asal, tidak boleh kuma aing. Temenang maca Quran kuma aing, pami persib mangga nu aing. Tapi kalau baca Quran itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan, baca Qurannya harus tartil. Yang kedua, tadi saya membacakan satu hadis, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Bacalah oleh kalian ataupun hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Layaknya hiasan pan indah Pak. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita mencoba berusaha untuk bacaan kita itu supaya indah. Berarti ada dua Pak, tugas kita selaku hamba Allah, selaku para pembaca Quran. Hari ini kita akan mencoba tugas ini. Satu, membaca Quran harus tartil. Yang kedua, membaca Quran harus indah. Oleh karena itu para ulama membuat ilmunya pada kudu make ilmu. Bagaimana caranya supaya membaca Quran harus tartil, pan teh kedah nganggo ilmu. Maka dibuatlah ilmunya, yaitu tajwid, ataupun yang istilah terkenal sekarang namanya tahsin. Ya Paknya Ustadz Rojak sudah menyampaikan tajwid, tahsin. Cik Pak aya nu terang Pak, masih ingat Pak apa itu tajwid, apa itu tahsin? Aya nu terang Pak? Tahsin teh naon Pak? Ya, tajwid Pak, saya baca di kamus Al-Munawir Paknya, kamus bahasa Arab. Tajwid itu asal katanya dari jawwada yujawidu tajwidan. Artinya membaguskan, memperbaiki, mempercantik, memperindah. Tahsin juga sama Pak. Jadi tajwid atau tahsin adalah satu ilmu untuk memperbaiki, mempercantik, memperindah bacaan Al-Quran. Jadi tidak ada lagi ilmu untuk memperbaiki dan mempercantik, memperindah bacaan Al-Quran selain kita belajar tajwid. Pamitos ngaos Pak itu sok aya nu nyampeurkeun, Pak Ustad hoyong tiasa cenah. Mohon harus belajar tajwid. Kudu resep diajar tajwidna. Haream diajar tajwid embung, ya nggak akan bisa. Karena modal ilmunya adalah kita
harus belajar tajwid. Kemudian yang kedua, kalau di Makdis Pak, karena saya pengajar di Makdis juga ya, oleh Ustadz Irfan Susilo, penulisnya bukunya juga ya Pak ya, yang sering disampaikan oleh Ustadz Rojak, bahwa di Makdis itu ada program yang namanya Makomat. Apa itu Makomat? Belajar irama Pak ya, irama baca Al-Quran. Jadi kita dikenalkan Pak irama-irama baca Al-Quran. Selama ini kalau Bapak baca Quran atau kita semua lamun ngaji iramana teh kumaha. Sebab karakter manusia itu kalau baca Quran benten-benten ya Pak nya. Karakter kita masuknya yang mana Pak? Satu, karakternya itu ada suara yang namanya suara jangkrik Pak. Bapak kalau betul suara jangkrik. Naon jangkrik teh? Panjang kacida tarik Pak nu ngaji teh Pak. Ya kalau jangkrik telah yang seperti kita memasukkan irama yang mujawad Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangkrik malah launan heula, ngawahan Pak, cicing heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sok aya nu nyebat Pak daerah ditu mah Allah nya tarik eta Pak. Naon eta tarik-tarik teuing ngeunaheun cenah ngeunaheun Pak. Jadi nyebut Allah teh ngeunaheun. Jadi Pak, itu karakter yang namanya jangkrik. Jadi aya teu Pak nu suara jangkrik? Aya bos teh ayanya jojorok. Ya mah tapi jangkrik panjang kacida tarik. Ustaz cenah eueuh di dieu mah aya ge sorana yang karakter kedua atuh Pak. Nu karakter kedua mah sorana teh londok. Naon londok teh Pak? Nya alon, nya pondok. Keur malaun Pak sorana pondok napasna. Ta'awud aya kana genep kali balikan napasna Pak. A'udzubillah. Kituan Pak nya. Eta mah londok ya. Ada juga karakternya, iramanya itu karakternya ya Pak, bebek. Jadi aya bebek otak ayanya sebab tos sabaraha kali pertemuan Ustadz Rozak ya Pak ya, bebek teh naon nya berat nya rebek gitu Pak. Bebek eta mah Pak, insyaallah di rumah teh aya nu bebeknya Pak. Terus yang selanjutnya ada irama yang disebut dengan karakternya itu rametuk. Naon rametuk? Mus-mus mun dititah teh era nu ieu mah batuk we pagaweanna teh Pak. Mun dipiwarang teh sok Pak, palih ditu. Ah tong abi heula. Wayahna ieu geus nunjuk kagok nya atuh. Batuk Pak teras tong abdi cenah batuk pada teu batuk Pak. Pan pas rek dites jadi rametuk, mus-mus dititah teh era batuk. Dan yang terakhir karakternya itu ada yang merpati Pak. Apa itu merpati? Merdu pas di hati. Insyaallah hari ini kita akan mencoba mengkaji ngaji bareng ya Pak ya, termasuk di manapun Anda berada yang ada di Risalah TV. Insyaallah kita akan mengkaji surat An-Nas ya. Maka hari ini tugas kita adalah satu, mentartilkan, yaitu hari ini kita belajar tajwid. Juga saya akan memberikan contohnya dengan program yang namanya Makomat dengan irama yang sudah khas ya Pak ya, sering Ustadz Rojak guru saya sampaikan dengan irama tahsin di metode Makdis insyaallah. Oleh karena itu ada 4 kelompok orang yang baca Quran. Selama ini Bapak baca Quran lebetna karena kelompok mana cik Pak? Satu, ada orang yang baca Quran tajwidnya bagus, iramanya indah. Aya teu Pak di dieu? Saur Ustadz Rojak mah aya hampir sadayana di sini teh sudah bertajwid, iramanya indah. Napa? Nya udah digecek atuh tiap minggu Pak, dites saurang-saurangnya Pak nya. Tiap seminggu sekali katanya ada. Contohnya gimana? Ya saya contohnya sederhana lah, di YouTube Pak ada yang namanya Syekh Idris Al-Hasimi. Beliau anak kecil tapi nama geus gede, orang luar negeri ya Pak. Beliau baca surat Fussilat. Saya contohkan ya Pak nya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Saya sana download Pak, ayat di YouTube Pak, Syekh Idris Al-Hashimi. Itu kalau suaranya yang asli Pak, itu merpati Pak, merdu pas di hati ya Pak ya. Kalau Bapak hari ini sekarang saja ada yang dengar suara gitu, kira-kira perasaan Bapak gimana Pak? Aduh Pak Ustadz, iya perem ya, lep sare Pak. Saking nikmatnya Pak ya, baca Quran. Itu tajwid juga indah Pak, terasanya beda. Ya Paknya. Tepira di Masjid Salman ITB, itu ada orang yang mau masuk ke sana susah Pak. Kenapa penuh? Tepira ada Syekh Muzammil Pak di dalamnya ya, di jerona ya Syekh Muzammil. Emang siapa itu Syekh Muzammil sehingga itu orang-orang pada ingin ke sana nepikeun ka pinu karena Syekh Muzammil punya karakter suara indah juga ya. Beliau berusaha untuk bertajwid Pak. Cacakan Syekh Muzammil aya Muzaman saja ya, Syekh Muzaman Pak. Muzaman pinuh Pak tuh macet di depan gini Pak, di payun, tapi saya sebadeka di deka pasar. Oleh karena itu Pak, dengan irama indah dan bertajwid ini bisa menjadi lahan dakwah juga ya Pak ya, berdakwah dengan Al-Quran insyaallah. Itu yang pertama Pak, ayat di dia bertajwid juga indah ayat insyaallah. Dua, ada orang yang baca Quran bertajwid tapi iramanya ya datar lah Pak, bertajwid tapi datar ya, berusaha untuk bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus we Pak ya, lurus legok seetik lurus deh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lurus we Bapak. Aya nu kitu, tapi berusaha bertajwid Pak. Jadi aya nu lurus Pak. Ayanya apanya lurus, daya insyaallah. Nu kahiji lurus we tapi iramanya lurus tapi bertajwid. Kemudian yang ketiga ada orang yang baca Quran tuh indah suaranya Pak, tapi tajwidna teh dilanggar. Tajwidna teh non Pak, acak-acakan lah ya. Misalkan saya contohkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wah eta cak itu Pak, eta saur tatangi si Ujang mendingan eta ngaji ngeunaheun kumaha hancur Pak. Hancur atuh kenapa? Kan arokna teu panjang. Panjang-panjang teuing, bahkan tidak panjang. Harusnya kan aro'aita kan, jadi baca idza zulzila. Tuh panjang teuing Pak, menempatkan madnya tanda panjangnya di sembarang tempat tidak boleh. Oleh karena itu yang terakhir baca Quran ada orang yang tidak bertajwid juga
memang iramanya seperti itu. Nah ini yang terakhir ini harus berusaha mengejar bagaimana caranya supaya kita membaca Al-Quran itu bertajwid juga indah. Tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apanya hari ini alhamdulillah kita bisa hadir untuk mengkaji ayat-ayat Allah untuk mentajwidkan di surat An-Nas. Baik Pak, di surat An-Nas Ustaz Rojak sering menyampaikan kita akan mencoba mengulang jurus Maqdis. Kalau di bukunya Pak 7 jurus unik dan asik membaca Al-Quran. Kenapa? Ini penulisnya siapa? Ustadz Irfan Susilo di Maqdis, di Ma'had Al-Quran di Rosa Islamiyah. Beliau menulis buku Pak jika rek silat jurus ya. Saya nanya Ustadz kenapa nulis teh jika rek silat, nulis buku teh diajar ngaji. Wah itulah filosofinya. Belajar Quran itu tak ubahnya seperti kita belajar bela diri Pak, yang tidak kita bisa kuasai kecuali dengan menghadirkan guru. Sok we Pak mun diajar taisukan tipan eta rata-rata aya guruan teu Pak. Nya aya atuh nu ngabingbing. Eta aya taekwondo misalkan di sekolah. Hapunten ibu-ibu bapak-bapak ayeuna aya eskur taekwondo tapi teu aya guruan cenah masing-masing we dibere buku hiji ewang kikieuan Pak 10 orang eta budak ka mana guruna teu aya Pak. Kabayang nyarira Pak. Gak bisa. Yang namanya bela diri itu harus ada gurunya. Meh aya nu ngalempengkeun Pak, lamun nonjok bengkok pan dilempengkeun Pak, mun najong bengkok pan dilempengkeun. Termasuk baca Quran yang tidak kita bisa kuasai kecuali dengan menghadirkan guru. Jadi kedaya guruan ngaos mah. Soke cobian bapak ngaos di kamar nyarira, da bener kabeh Pak nya. Terus teu Pak? Terus bener kabeh. Da sanu nyarek atuh di kamar. Tapi kalau kita baca Quran terus ada yang ngebingbing. Bertalaki ya Pak, sanesalaki bertalaki, maka minimal aya we PR-na, aya we lepat tanya Pak nya insyaallah. Nah oleh karena itu insyaallah judul bukunya itu 7 jurus. Baik Pak, saya akan mengulang jurus yang pertama. Kita akan praktekkan di surat tahun Pak An-Nas, surat yang Bapak sudah bisa ya Pak ya. Jurus yang pertama kalau baca Quran, ingat ada 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Ini mah yang seringnya aja Pak, yaitu kesalahan pada mad yang sering dibaca 2 harokat dibaca 4 harokat, no 4 harokat dibaca 2 harokat, kadang 2 harokat jadi 4 rokaat. Jadi bukan rokaat Pak, panjang-panjang teuing ya. Nu genep tara nepi pada eungap ya. Jadi permainan nanti 2 jeung 4 waladhdallin kurang atuh. Waladhdallin seutik deui kira harus 6 harokat. Waladhdallin makmum ya semangat. Amin. Waladhdallin. Amin. Nah, nurutan Pak. Ini udah kuma imam. Ya. Baik jurusnya Pak. Di ayun aja. Ustaz Rojak sering menyampaikannya Pak, sudah tidak asing jurus ini. Ini mah mumurajaah saja. Siapa? Keturutan sadayana. Di ayun aja. 1 2 3. Ya suaranya Pak burakeun Pak, budalkeun Pak, utahkeun. Keluarkeun Pak. Ya suaranya. Pokoknya ada di jemaah Risalah TV yang sering menyimak Pak ya. Jadi banyak yang sering ingin belajar Quran tapi keterbatasan waktu ya, susah misalkan ke masjid jauh. Tapi dengan adanya program Risalah TV ini membantu mereka yang ingin bisa ngaji ya. Dengan adanya program seperti ini banyak mereka yang terbantu. Jadi bisa sama-sama ngaji bareng yang sedang melihat di Facebooknya Risalah TV ya, insyaallah. Baik sekali lagi Pak. Di ayun aja sakitu tarik deui teh Pak. Cekapnya siap. Di ayun aja. Mulai 1 2 3. Yuk. Di ayun aja. Ya, Ustaz cenah tong tarik teuing rada rendahan sakedik sok. Di ayun aja. Tah sakitu yuk.
di ayun aja tah eta tad senarada rendah sakediknya enakeun. Jadi ingat Pak, jurus yang pertama yang barusan, ingat itu sering disampaikan, di ayun aja. Bapak kalau baca Quran itu jurus jangan dipraktekkan di sembarang tempat. Kan dina jurus silat ge Pak, eta jurus nonjok teh tong di sembarang Pak. Jadi harus itu nonjok orang naon nangkis tong nonyok duanana tuh bengep. Tak termasuk kalau baca Quran ini jurus yang pertama jangan ditempatkan di sembarang tempat. Di ayun aja, tempatkan pada ciri atau tanda yang 2 harokat. Tandanya mah Mbak terus tuh moal bireuk nyepanya naon Pak ciri atau tanda 2 harokat teh? 1 fathah bertemu dengan alif, eta mah tos biasa apanya. Yang biasa kita kasih contoh ba misalkan, atau selanjutnya kasroh bertemu dengan ya sukun yang biasa dibaca bi. Kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun yang biasa dikasih contoh bu, babi bu, gitu Pak ya. Kemudian ada tambahannya, ada fathah berdiri yang biasa disebut dengan jabar nangtung. Dukanya naon Pak bet disebut jabar? Meureun peda orang Jabar nya. Urang kan di Jabar Pak. Duka di Jateng meureun ngaranna Jateng nangtung. Jabar. Kemudian kasroh apa Pak? Kasroh berdiri atau domah terbalik. Ada lagi tambahannya fathah bertemu dengan alif bengkok kalau di bakdis namanya. Pokoknya tos moal bireuk tanda mad mah Pak. Ingat setiap kita baca Quran menemukan tanda 2 harokat, ingat selalu jurusnya Pak. Di ayun aja. Yuk sekali lagi 1, 2, 3 mangga. Di ayun, minimal gitu saja Pak. Jadi jangan di ayun aja panjang teuing. Ieu mah ngayun sakedik Noel Pak. Di ayun aja. Kita praktekkan ke ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir. Gitu Pak. Jadi tidak kepanjangan. Yang biasa kita baca Quran gini Pak. A'udzu billahi minasyaiton. Dan dibantu dengan irama ini. Disebut nanti kalau di Maqdis mu'allim Pak. Irama yang sudah favorit tileutik. Pas dites daerah Cileunyi pan simkuring linggihna di Cileunyi. Sok Bu, ngaos Bu. A'udzu billahi minasy. Di dia tiasa teu Pak kitu Pak. Oh eta mau ngaldin tentang. Cobi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu tiap hari Pak. Nah di situ bukan tidak boleh, tapi dengan irama itu sering jadi kepanjangan Pak. A'udzu billah. Dan karakter Sunda nate ku irama eta mah sangat-sangat nampak Pak. Jadi baca Quran tong jadi Sunda apanya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cik atuh diajar untuk mencoba membaguskan tiap hurufnya. A, ba, fa, sanes pa, tapi fa ya Pak sering dibaca Pak jadi pil Pak ya. Jadi per huruf kita harus mentajwidkannya. Awas sekali lagi Pak, ta'awud diayunkan. 1, 2, 3 yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya contohkan bismillahnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu Pak ya. Kalau daerah Cileunyi ada ibu-ibu banyak Pak majelis taklim. Saya suka nyontoin, ibu
coba gerakan kepala kita sedikit saja. Jadi setiap ada apa Pak? Ada ayunan kepala kita sedikit gitu. Ini mah mencontohkan saja biar tidak kepanjangan. Tapi tong dipraktekkan tiap baca Quran. Contoh sedikit saja Pak. A'udzubillah. Jadi ngayunnya sedikit, ininya gerak sedikit. Tong panjang ting. Pak, abdi gebis. Dikit saja Pak dikitukeun nya. Tapi ulah dipraktekkan. Cuman ini mencontohkan biar tidak kepanjangan. Baik Pak, sekarang ayat yang pertama. Ustaz Rojak sering menyampaikan di surat An-Nas ini ada gunnah yang sering dibaca tergesa-gesa Pak, ya. Jadi yang namanya gunnah itu taronnum, ada irama dengungan, nyanyian yang senantiasa gunnahnya akan muncul manakala kita praktekkan 2 harokat atau 2 ketukan. Ya Pak ya, diantaranya gunnah-gunnah ini akan terasa dengungan nampak manakala diucapkan 2 ketukan, 2 harokat. Nah ternyata di masyarakat sering dibacanya tergesa-gesa Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah itu sudah iramanya udah bagus Pak, udah lancar bacanya, cuman gunnah-gunnahnya itu tergesa-gesa Pak, dilanggar. Ya, tidak merubah arti tapi merusak bacaan. Jadi baca Quran jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya lahnul jali dan khofi, kesalahan yang merubah makna, kesalahan yang merubah kaidah bahasa Arab, atau lahnul khofi yang kesalahan yang merusak bacaan gitu ya Pak ya, seperti ikhfa tadi ikhfakeun, gunah tadi gunahkeun. Maka Makdis hadir dengan membantu membuat polanya, membuat jurusnya supaya gunnah itu tidak tergesa-gesa. Apa polanya Pak? Masih ingat jurus gunnah? Perhatikan. Ditahan lam. Banyak orang yang baca gunnah tidak ditahan lama, maka ingat jurusnya, ditahan lama. Coba yuk bareng-bareng, karena tadi sudah ya Pak yang 2 harokat, sekarang yang barusan ditahan lama, biar nanti di surat Anas ketukannya betul. Karena kita sudah dikasih pola kumaha we ngadamel acuk daya polaan mete jungjet, termasuk yang barusan. Siap, kita bareng Pak. Ditahan lama, bagus Pak. Ditahan lama, 1, 2, 3. Ditahan lam. Ah itu Pak, awas jangan gini Pak, ditahan lama. Nah lamanya tidak ditahan, ikut sama ditahan. Coba yuk bareng Pak. Coba yuk tahan 2 harokat. Sekarang yang mim latihan. Yuk mi tahan, tahan. Eta murid abi Pak ya hiji deui cenah naon embe amanya eleh ku embe atuh berarti di dia ya murid saya Pak. Oleh karena itu membaca gunnah jangan tergesa-gesa ya. Siap, praktekkan jurus yang barusan, ditahan lama, atau dibalikan bisa Pak, lama ditahan. Yuk balikan Pak, lama ditahan. Ustadz, itu jurus yang barusan ditempatkannya di mana? Sama seperti halnya jurus yang pertama, tidak boleh di sembarang tempat. Praktekkan pada ciri atau tanda gunnah. Satu saja dulu Pak ya, karena waktunya sangat terbatas.
Satu saja, karena Ustaz Rojak juga sering menyampaikan nun tasdid ba. Ya, yang sering kita temukan adalah nun tasdid adalah ciri gunnah. Ya, kita praktekkan di surat Anas. Hilang tasdid inna, hilang tasdid ina, hilang tasdid ina, pasang tasdid inna, pasang tasdid inna, pasang gunnah inna. Benten Pak, yang ada yang hilang tasdid dibacanya ina, hilang tasdid ina, pasang tasdid inna, pasang gunnah inna. Bentenkeun mana yang hilang tasdid, mana yang hanya sekedar dipakai tasdid, mana yang betul-betul pakai gunnah. Surat Anas ayat pertama. Di ayat pertama ada nggak Pak nun tasdid? Ayat tuh, ayat Pak, ada kalimat Anas. Di situ pasang jurus yang pertama, jurus yang tadi Pak. Ditahan lamma, siap. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibaca qul a'udzu birabbin nas. Tah eta mah teu ditahan. Coba praktekan. Barengan sadayana. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin. Alah, nah di dia mah langsung tariasa apanya? Ustaz Rojak atau seringnya apanya? Ya mah atos Ustaz. Terus katalar lah surat Anas mah. Ya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Malikin nas. Silakan. Jadi tidak boleh malikin ayun aja. Jadi jangan sampai ilah. Oh, panjang teuing. Ayunkeun ilahin nas. Diulang. Ilahin. Ya, sekarang saya contohkan ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Mingnya juga Pak sama tahan ya, karena termasuk yang harus didengungkan. Tapi nanti pembahasannya atau sudah ya Ustaz Rojak, nggak apa-apa. Yuk orang sarang Pak, ming tahan. Min syarril was. Mantap. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Silakan. Fi sudurin. Mantap. Terakhir Pak. Minal jinnati wan nas. Ada dua, berarti dua-duanya harus sama ketukannya. Gak boleh yang satu kurang, yang satu betul. Dua-duanya harus betul. Siap. Minal jin. Yuk. Minal jinnati wan. Nah itu Pak ya, praktek jurus yang barusan disampaikan. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, kita ulang dari ayat 1 sampai 6. Urang sasarangan ya Pak ya. Kita mulai dari bismillah. Silahkan Pak, jurusnya pasang, terapkan yang metode makdis ya di ayun, kemudian gunah-gunahnya pasang. Bismillah, urang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Terus mantap. Min syarril was. Teruskan. Allah yuwaswisu fi durin.
Terakhir tiwa. Ya, awas kalau lagi sholat nujung imaman baca Quran yang barusan disampaikan, hati-hati sering tergesa-gesa, nanti tidak tergesa-gesa lagi. Saya senada mami aca Quran teh ayewe lepat da eta mah tos biasa, tapi kita berusaha untuk mencoba belajar terus dengan kajian seperti ini meh ketahuan Pak salahnya. Baik, selanjutnya terakhir, sesi terakhir Pak, ada yang mau coba Pak surat An-Nas? Moal ditunjuk Pak? Sok, iya cenah ngaos moal Pak. No yo kantos Pak ditunjukkan Pak nya. Daerah Cileunyi ibu-ibu Pak pas tos beres tunjukkan we hiji-hiji. Sok Bu, Pak Ustaz cenah naha wayahna. Tunjukkan saurang-saurang. Pas mingon payun Pak, alhamdulillah Pak. Daraya Pak. Di kamana cenah? Ustaz cenah kamari bet menunjukkan jadi we cenah teu ka dieu deui. Jadi sararieun dites. Tapi insya Allah di dieu mah henteu nya Pak. Ada yang mau coba Pak satu orang? Surat An-Nas. Bapak bade? Ya, silakan Pak Haji. Raskeun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Raskeun. Saya Pak Haji. Coba ilana ilahin, diulang. Hin. Bas. Teras. Sudu, nah du namad panjang 2 harokat. Teras. Alhamdulillah Pak, gunanya udah bagus Pak ya, walaupun sedikit barusan ada apa namanya Pak madnya, tapi udah dikoreksi. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, udah ya. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, cukup ya Pak ya surat An-Nas ini mas sekedar ganjal nanti oleh Ustaz Rozak lagi. Bapak yang dimuliakan Allah, keuntungannya 2 Pak kalau kita pakai irama yang barusan disampaikan di ayun. 1 apa Pak? Di ayun aja itu kalau dipraktekkan dengan betul itu ketepatan 2 harokatnya tepat. Dan yang kedua iramanya sudah masuk kepada irama ros. Kalau di maknis namanya ros. Kan iramatnya ada 7 Pak ya. Ustaz Rojak sering menyampaikan disingkat yang ke-7 itu jadi basohiji nika raos, ada bayati, kemudian bayati, kemudian apalagi Pak, ada soba, ada hijaz, jiharka, nama-namanya ya Pak ya, yang tadi dibaca termasuk namanya teh ros. Ada orang yang baca Quran Pak setelah belajar sama saya baru sekali tapi berani Pak, Ustaz habis siap dites, sok atuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh saya Pak, teraskeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Balik deui ka dieu Pak. Nah Pak cenah jadi kieu nya? Duka. Jadi irama yang itu sudah melekat dari kecil ya Pak, lama. Sehingga ketika dirobah teh mengkol deui nya. Jadi kalau yang sudah biasa mengkol nanti lamun tos nu tiasa mama Pak muntina soba sokana ros tina ros kana hijaz gitu nu tos tiasa. Urang mah mengkolna kanu tadi karena irama itu gayanya itu ada 3, ada muallim, ada murotal, ada mujawad. Muallimnya yang tadi bismillah ya Pak ya hirrahman, atau mujawad yang tadi Pak saya sampaikan yang qura teh Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ngapa? Jawab Maya Pak, perket. Karena ini betul-betul katanya harus betul-betul dijaga dari makanan. Ya Pak, makanan kedah dijaga. Ulah makanan yang berminyak-minyak numbu jawab mah cenah. Naon usah nu minyak-minyak teh nya eta kompor, oli berminyak Pak. Ulah Pak, bahaya. Nanti merusak suara. Bukan merusak suara, merusak sadayana we Pak nya. Dan yang ketiga ada yang namanya morotal. Morotal mah imam-imam Mekah rata-rata pakai morotal. Seperti Bapak wawuh teu ka imam Mekah saha wae? Imam luar negeri yang di Timur Tengah, Syekh Bandar Balilah, Syekh Sudes, Al-Matrud, Al-Ghamidi, Syekh siapa lagi Pak? Syekh Jaber, tidak Pak? Syekh deui Pak, Syekh Khuriti mah sanes Pak, aya Syekh Khuriti mah di Payun, ngantosane Syekh Khuriti. Tah itu rata-rata pakai morotal. Ya, eta mah Pak, ada yang umroh, aduh cenah balik umroh eta mah di Mekah macana eta 2 juz di tukang imam. Oh gitu. Nah terus kumaha? Alah ngeunaheun 2 juz da teu karasa, ngageter hate tah, ngageter Pak hate. Eta balik umroh cenah di lembur, sugan eta jiga di Mekah gitu 2 juz we atuh teu sajuz. Nya eta mah sarua 2 juz. Sajuz Pak, maca di masjid eta tah di Masjid Al-Ikhlas di lembur. Tapi nu ngageter teh lain hate, suku Pak. Beda nu tadi mah di Mekah mah hate, aya di dieu mah suku. Eta we kumaha taraweh Pak lila teuing di Cirian. Cirian moal ka dieu deui lila. Datang ka dieu deui pondok ngeunaheun, nya ngeunaheun. Kenapa Pak pakai irama? Sering dengan lamanya Syekh Muzamil ya Pak, indah mun maca teh lami. Dengan keindahan bertajwid, dengan bertajwid akan memunculkan keindahan juga di makdis, dilatih deui keindahannya dengan makomat. Jadi ketika kita baca Quran sedang imaman atau mendengarkan orang yang sedang baca Quran itu udah nikmat Pak. Maka hari ini insya Allah terus Bapak dimanapun berada yang sedang menyimak, mudah-mudahan terus kita nggak pernah bosan untuk senantiasa mengkaji, membaca Al-Quran. Keun Pak datos tong-tong istilah bahasa terlambat. Penting kita hari ini mencoba berusaha belajar. Jadi jangan katakan kapan selesai ira beresna, tapi kapan mulai heula dan kayak aya istilahnya da moal beres-beres sih Pak, terus saya belajar. Jadi jangan katakan tuntas, pokoknya terus-terus kita senantiasa mengkaji belajar Al-Quran. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, pada hari ini insya Allah cukup sekian saja dulu Pak, ngahancana mengulang memoroja. Insya Allah di pertemuan yang akan datang Ustadz Rojak akan mengkaji kembali. Itu saja Bapak, hapunten sadayana simkuring Salman hapunten bila aya kakirangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.